Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi anak-anak ustadz semuanya yang sedang belajar di rumah. Alhamdulillah hari ini kembali lagi kita bisa belajar bersama pada pelajaran akidah akhlak. Ustadz harap semuanya dapat mengikuti pelajaran ustadz dengan baik agar bisa memahami materi yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang sifat wajib Allah, yaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita akan sama-sama membahas tentang sifat ma'ani. Oke, sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini dapat digambarkan oleh alam pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain lantaran kebenarannya dapat dibuktikan oleh panca indera, ya. Jadi sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada pada zatnya Allah. Sifat ini itu bisa dilihat dengan panca indera manusia. Maka manusia bisa yakin akan keberadaan dan sifat Allah. Yang pertama ada sifat kudrah atau sifat maha kuasa. Allah itu memiliki sifat kudrah atau sifat maha kuasa, ya, dan mustahil bagi dia itu bersifat lemah atau tidak berkuasa. Bagaimana membuktikannya? Kita bisa melihatnya dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Ya, kita bisa lihat gunung, bisa kita lihat langit, matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Itu adalah tanda bahwa Allah itu bersifat maha kuasa. Ia menciptakan alam semesta dan dia mengatur semuanya. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dan yang artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Jika Allah bersifat lemah, tidak mungkin tercipta alam semesta ini, ya. Maka itu adalah bukti bahwasanya Allah bersifat maha kuasa. Oke, yang kedua, iradah atau maha berkehendak. Dibacanya iradah, ya, tulisannya iradah. Sifat iradah ini adalah sifat maha berkehendak, ya. Mustahil bagi Allah itu memiliki sifat dipaksa. Nah, kalau Allah memiliki sifat dipaksa, berarti Allah itu lemah dan tidak memiliki kehendak. Akan tetapi Allah itu memiliki sifat yaitu maha berkehendak. Dia berkehendak mengatur alam semesta, dia berkehendak menciptakan alam semesta dan tidak dipaksa. Seperti itu. Ayatnya, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Nah, mungkin antum sudah pernah mendengar kalimat ini, kun fayakun, yang artinya jadilah, maka jadilah sesuatu. Nah, ini adalah sifat Allah yang maha berkehendak. Allah ingin menciptakan alam semesta, jadilah, maka jadi alam semesta. Allah ingin menciptakan manusia, jadilah, maka lahirlah manusia. Nah, ini adalah bukti bahwasanya Allah maha berkehendak. Oke, yang ketiga, ilmu, maha mengetahui. Allah itu bersifat maha mengetahui segala sesuatu. Ya, tidak mungkin atau mustahil bagi Allah itu memiliki sifat bodoh. Karena bodoh itu kalau Allah bersifat bodoh, maka sama saja seperti manusia pada umumnya. Nah, jadi Allah itu dia bisa mengetahui apapun yang akan terjadi di dunia karena Allah yang menciptakan itu semua.
ya. Dan Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan di dunia, baik itu perlakuan kita, perkataan kita, bahkan niat kita dan rahasia kita, itu Allah semuanya tahu, ya. Ayatnya innallaha ya'lamul ghaiba samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, Dia melihat apa yang kita lakukan, dan Dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rahasiakan, dan apa niat kita melakukan segala sesuatu. Next, sifat hayat atau maha hidup. Ya, Allah itu bersifat hayat yang artinya hidup. Tidak mungkin Allah itu bersifat mati, karena hayat itu lawan hidup, itu lawan katanya apa? Mati ya. Jadi Allah itu bersifat hidup dan tidak mati. Ayatnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabiran. Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Ya, jadi Allah itu hidup. Selanjutnya ada sama, maha mendengar. Sama berarti mendengar. Kebalikan sifat sama apa? Sumum, yaitu tuli. Jadi Allah memiliki sifat maha mendengar, dan mustahil baginya memiliki sifat tuli. Ayatnya wa idh yarfa Ibrahim qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, dia berkata, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi Allah itu memiliki sifat maha mendengar. Dia mendengar segala ucapan kita, segala perkataan kita yang ada di dunia. Next, ada sifat basor. Basor, dibacanya basor ya, tulisannya basar. Apa sifat basor itu? Sifat basor itu adalah sifat maha melihat. Ya, lawan katanya maha melihat apa? Buta atau umyun. Jadi mustahil bagi Allah itu memiliki sifat umyun. Ya, karena Allah itu maha melihat segala sesuatu. Dengan penglihatannya yang tak terbatas, semua makhluk dan benda yang ada di alam ini tidak bisa lepas dari penglihatan Allah. Ya, ayatnya innallaha ya'lamul ghaiba samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Ya, sama seperti ayatnya, dalilnya sifat hayat. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir ada sifat kalam, maha berbicara atau berkata-kata. Kalam artinya berbicara. Lawannya kata berbicara apa? Bisu ya. Jadi Allah itu mustahil memiliki sifat bisu, karena Allah itu maha berbicara atau berkata-kata. Buktinya apa? Buktinya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Itu adalah perkataan Allah. Contohnya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu adalah firman Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Ya, itu adalah dalil, itu adalah tanda bahwasanya Allah maha berbicara. Nah, supaya manusia itu memiliki petunjuk dan panduan hidup. Seperti itu. Ya. Ayatnya wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa. Maaf, salah. Ayatnya itu ini.
wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa takliman. Itu bisa kalian lihat pada buku pada halaman 25. Artinya beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung, ya. Jadi Allah itu berfirman melalui kitabnya. Maka Allah itu bersifat maha berbicara dan berkata-kata. Oke, baiklah, itu adalah sifat Allah, sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sifat maha kuasa, sifat berkehendak, sifat mengetahui, ya, maha hidup, mendengar, melihat, berbicara. Mendengar, melihat, berbicara, hidup, mengetahui, berkehendak, dan maha kuasa. Ini adalah sifat-sifat Allah yang termasuk dalam sifat ma'ani, dan ini juga bisa dibuktikan dengan panca indera manusia. Artinya kita bisa mengetahui sifat-sifat ini dari apa yang bisa kita lihat. Ya, kita melihat alam semesta, kita melihat langit, kita melihat bumi, itu adalah sifat Allah yang maha kuasa. Ya, kita melihat bumi itu berputar, kita melihat adanya siang dan malam, itu adalah tanda bahwasanya Allah maha berkehendak dan lain sebagainya. Oke, baiklah, itulah penjelasan yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Ustaz berpesan agar antum semua bisa belajar mandiri pada masa pandemi ini, karena bagaimanapun Ustadz yang mengajar lewat video ini tidak bisa menjamin antum semua bisa paham dengan apa yang Ustadz sampaikan. Maka di samping antum mendengarkan penjelasan yang Ustadz sampaikan di video ini, antum juga baca sendiri buku antum, ya. Yang tadi Ustadz jelaskan itu ada pada halaman 22 sampai 25. Selebihnya silakan antum memahami pelajaran antum, ya. Oke, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.